Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bagi saya untuk dapat berbagi sedikit kebenaran firman Tuhan buat saudara-saudara yang sedang menonton tayangan ini. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Juan Rickson. Saya adalah mahasiswa STT Jawa Fry semester 5. Ya, bagian firman Tuhan yang telah disiapkan untuk saya bagikan ialah dari Mazmur 119 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, dengan tema besar yang telah disiapkan ialah hidup berkemenangan. Nah, saudara-saudara, kata menang tidak selalu menandakan bahwa semuanya itu telah usai, telah selesai, atau bahkan telah berakhir. Terkadang, ketika kita melewati masa kemenangan kita, disitulah awal perjuangan baru. Tetapi, tentunya dalam status yang baru pula, yakni sebagai seorang pemenang. Nah, apa yang hendak saya bagikan dari kebenaran firman Tuhan ini? Dalam status pemenang, saudara-saudara dan saya tentunya harus sadar bahwa masih ada perjuangan yang harus kita lewati lagi bersama. Kita hidup sesuai dengan status kita. Jangan kita mencemari status kita yang adalah seorang pemenang dengan gaya hidup yang sembrono, yang tidak menyenangkan hati Tuhan tentunya. Dalam hal ini, pemazmur sebagai seorang pemenang, dia sadar bahwa dirinya masih haus akan dahaga yang sesungguhnya, yang sejati, yang dia tahu datangnya hanya daripada Tuhan. Dia rindu kehendak Tuhan terus jadi dalam kehidupannya. Mari kita lihat ayat ini. Saya mengajak kita membacanya berbeda seperti biasanya. Kita membacanya dari belakang. Ayat yang ke-10b. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Di sini pemazmur menyampaikan kerinduan hatinya yang terdalam. Meskipun dia adalah seorang pemenang, dia tahu dan terus berserah kepada Tuhan. Tuhan, jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu, atau ajaranmu, atau kehendak. Dan saudara-saudara, pemazmur ini tahu bagaimana supaya ia tidak menyimpang. Ayat yang ke-10a. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, yakni mencari Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudara pernah menyatakan cinta atau berkata bahwa aku mencintaimu dengan setulus hati atau dengan segenap hati? Apa yang saudara-saudara lakukan untuk orang yang Anda cintai atau untuk membuktikan cinta dengan segenap hati tersebut? Anda pasti tiap hari mungkin chatting atau telepon atau curhat padanya. Nah, saudara-saudara, jika saudara-saudara memang adalah seorang pemenang, saudara-saudara seharusnya menunjukkan bukti atau tanda seorang pemenang tersebut yang berserah agar tidak menyimpang dari perintah Tuhan dengan cara setia, dengan segenap hati. Setiap hari teleponan dengan Tuhan, curhat sama dia. Berikutnya ayat yang ke-11 bagian B. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kita harus sadar bahwa meskipun kita ini adalah orang-orang yang telah diselamatkan, tapi daging kita ini belum lepas. Kita ini masih suka untuk berbuat dosa, dan itu terus jadi selama kita hidup di dalam dunia. Tetapi saudara-saudara, ada yang membedakan kita dengan orang-orang yang belum atau tidak diselamatkan, yakni kita yang adalah pemenang itu sadar dan rindu hidup dalam kebenaran. Rasanya seperti tidak nyaman ketika kita berbuat dosa. Rasanya seperti kita tidak damai sejahtera karena dosa yang kita berbuat sehari-harinya. Pemazmur pun menunjukkan hal tersebut. Tetapi apa yang membedakan apa yang ia katakan untuk kerinduannya tersebut, untuk jauh dari dosa? Ayatnya yang ke-11a. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Ia berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Ini kerinduan dan tindakan yang begitu besar. Tetapi sebagai pemenang, seharusnya kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mampu melakukannya. Saudara pernah melihat sebuah gelas kaca yang isinya air kopi atau air teh atau air keruh lainnya? Bayangkan gelas itu adalah hati kita. Dan air yang berwarna adalah keinginan daging. Penuh dalam gelas, penuh dalam hati kita. Tadi pemazmur mengatakan kerinduannya untuk jauh dari dosa. Dia nyatakan lewat mengisi hatinya
dengan janjinya, dengan firman-Nya atau kehendaknya. Sekarang gelas yang berisikan kopi atau teh atau air yang keruh tadi, mari kita tuangkan air putih ke dalamnya atau air yang jernih sebanyak-banyaknya. Saudara-saudara pasti tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Air yang berwarna tadi pasti akan tumpah ruah, jatuh keluar dari gelas dengan tergantikan oleh air yang jernih tadi. Mari saudara-saudara, isi hati kita dengan mengingat janjinya, memegang teguh firman Tuhan. Baca ini setiap hari dalam kehidupan kita, supaya keinginan daging dalam kita, dalam hati kita itu tumpah keluar dan tidak akan masuk kembali karena air yang jernih, yang kotor dan tipu muslihat tidak ada di dalamnya. Yang tadinya telah menguasai kita, sekarang tergantikan oleh air yang jernih. Mungkin demikian yang dapat saya bagikan buat kita semua yang telah menonton tayangan ini. Dan di akhir renungan ini, saya rindu mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kerinduan kami ialah dengan segenap hati kami mencari Engkau, dan hati kami isi dengan kebenaran daripada-Mu. Tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu yang rindu akan dahaga yang sesungguhnya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.